dibuatkan proposal, dikirim ke pusat, bantuan itu turun, cuman mereka tidak menikmati. Banyak oknum-oknum yang melakukan itu. Baik itu dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang akhirnya itulah yang membuat saya tergerak. Akhirnya membuatlah SNI namanya, Serikat Nelayan Independen. Nah kebetulan secara alhamdulillahnya teman ngontrak saya waktu di Jogja adalah salah satu kepercayaan menteri yang hari ini dan yang kemarin yang ketangkep. Nah, Pak Edi Prabowo ya. Dan sekarang Trenggono gitu. Akhirnya alhamdulillah komunikasi kami cukup intens begitu, dan beberapa bantuan alhamdulillah, termasuk yang hari ini terlalu jauh sebenarnya. Dari awal dulu saya cerita ini. Ini terlalu ya. Yang akhirnya saya terjun menjadi nelayan hari ini karena melihat problem bahwa di darat hari ini begitu kecil, Bang. Laut kita ini kan, Indonesia ini kan negara maritim sebenarnya, cuman laut kita tidak dikelola dengan begitu baik, yang akhirnya banyak ketersia-siaan. Yang saya berpikir dari hasil riset ini bahwa persaingan di darat begitu kuat dan begitu besar. Laut yang begitu luas, tidak ada persaingan ini. Ada apa gitu. Apalagi kalau kita berbicara masalah organisasi komunitas di selatan, ini paling banyak. Ya, tapi nanti kita bahas soal itu. Bicara daratan ya. Ya, kita bicara tentang kenapa saya terjun ke laut dulu kan begitu. Nah, tidak termasuk pelarian? Apanya? Dengan terjun di dunia di isu-isu pesisir dan di lautan, bukan pelarian. Bukan, karena menemukan bentuk di daratan. Bukan, karena basic saya memang kan SMK Kelautan, Bang. Oh, iya. Saya udah ada basic. Kebetulan di SMK Kelautan saya ngambil budidaya. Nah, cuman karena beda hal dulu kenapa saya sekolah di SMK kan begitu. Iya. Nah, setelah saya terjun ke lapangan, isu yang terdengar di masyarakat pesisir itu bahwa ketika mereka yang menjadi pembudidaya lobster misalkan, mereka selalu rugi. Rugi, tidak ada yang untung begitu. Akhirnya saya melakukan riset itu selama perjalanan 6 bulan tadi. Kenapa orang budidaya lobster ini kok rugi terus begitu? Dan ternyata yang terjadi itu bukan karena menurut mereka dicuri, di ini dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah saya melakukan riset itu, yang nyuri lobster ini adalah dia sendiri begitu. Lucunya di situ, misalkan, ya misalkan si A, dia punya istri nih, dia pelihara lobster, anggap dia mau panen, ketika panen dia akan panen 1 kuintal misalkan, anggap ini. Nah tapi semenjak 200 gram up lobsternya, tiap minggu diambil 5 kilo, 3 kilo, dijenjeng harganya, dijual dengan harga murah. Pas mau hari panen dia ajak istrinya, ternyata pas diangkat trollnya tinggal 20 kilo misalkan lobster ini, dan nanti sengaja dia robek jaringnya, buat laporan, wah ini dicuri dan lain sebagainya kan begitu. Yang akhirnya teman-teman pemuda di selatan termakan isu bahwa ini rugi. Akhirnya muncullah ketakutan untuk tidak berani melakukan budidaya, untuk tidak berani hidup fighting di laut begitu. Hanya dengan di darat yang begitu sesak, ya sudah, walaupun gaji sekian, mohon maaf, kalau berbicara guru honorer hari ini, karena bapak saya juga honorer begitu dari dulu, mereka terima gaji per 3 bulan tidak lebih dari 600.000. Kasihan banget kan begitu. Per 3 bulan. Iya, guru honorer dulu kan, apalagi di yayasan kan begitu. Iya. Nah, akhirnya teman-teman pemuda di wilayah selatan lebih memilih itu, Bang. Padahal basicnya mereka banyak nelayan gitu. Tapi karena isu bahwa rugi terus, akhirnya mereka enggan menjadi nelayan begitu. Lebih panas ya? Lebih-lebih itu. Ya wajar lah kalau panas ya. Yang akhirnya saya mencoba mulai membuktikan diri bahwa begini loh cara menjadi nelayan yang baik dan benar begitu. Tidak boleh ambil lobster sebelum panen deh gitu bahasanya kan gitu. Saya mulai membuat SNI, saya gabung, saya ajak teman-teman gabung.
saya sambungkan mereka dengan teman-teman di Jakarta yang alhamdulillah hari ini setelah kemarin saya panen lumayan hasilnya dan lain sebagainya kan begitu. Itu Mulailah. lumayan hasilnya itu kalau kita hitung, misalnya kita memelihara dari usia berapa bulan? Lobster ini dipelihara selama 8 bulan, Bang. 8 sampai 9 bulan. Jadi misalkan punya perhitungan bisnisnya. Iya. Modal berapa, kemudian misalkan anggaplah kita beli bibit itu dengan harga 10 juta. iya. Bibit 10 juta. Tiap hari kan dikasih pakan juga nih. Dikasih pakan paling tidak 21 bak ikan itu harganya 50.000 sampai 70.000. Dan satu bak itu bisa bertahan sampai 5-6 hari. Nah, jadi selama sebulan berarti kita harus keluarkan uang 200.000 kan gitu. Kalau harganya per 200.000 dikali dengan 8 bulan. 28 Untuk berapa paket itu? 20 sampai 10 KJA. KJA ya. Ya, KJA. lubang Dalam bahasanya. Dalam satu KJA itu berapa? Isinya 50, 70 lobster isinya. Itu Nah. luasnya berapa meter? 4 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 4 kadang. Nah, setelah itu setelah teman-teman pemuda ini banyak yang tahu, yang akhirnya hari ini Bang, syukur saya, teman-teman yang kerja di kabupaten, guru, kantoran, mereka berhenti hari ini. Mereka turun ke laut. Setelah melihat bahwa ini loh bukti realnya begitu. Nah, dan hari ini saya membantu kabupaten untuk pejabat kabupaten ini, pemerintah kabupaten untuk mengawal kampung lobster dan lobster estate. Nah, kebetulan karena saya punya teman di sana begitu, yang alhamdulillah komunikasi kami cukup intens. Lobster estate ini kan lumayan dananya Bang, 25 miliar. Ya. Untuk lobster estate kampung lobster 25 miliar, untuk lobster estate ini 750 miliar. Itu nanti dikelola oleh kelompok atau? Lobster estate ini nanti bakal menjadi satu pasar besar untuk lobster. Jadi teman-teman nelayan tidak akan lagi bingung kemana mereka akan jual lobsternya, harganya sudah ditentukan, tidak lagi diambil oleh orang-orang yang mengambil keuntungan begitu besar. Jadi istilahnya nelayan bakal menjadi eksportir langsung begitu. Tidak lagi memakai jasa pengepul. Nah, itu keuntungannya ke depan. Mudah-mudahan itu bisa lancar. Kalau bibit lobster sendiri apakah dicari secara alami atau budidaya? Ya, kita khususnya di Lombok Timur ini kan areal budidaya Bang. Laut kita di Lombok Timur walaupun ada areal tangkap. Ya. Karena zona di pembagian zona. Di Lombok Tengah itu zona tangkap. Kita Lombok Timur ini zona budidaya. Jadi nelayan, dulu pas masih Pak Edi itu saya orang yang sangat pro terhadap ekspor benur. Saya sangat mendukung. Karena di selatan kami, anak SD umur 6 tahun, umur 6 tahun? Anak SD kelas 6, mereka sudah mampu menghasilkan uang 500.000 Bang. Mereka maghrib itu turun lepas pocong, subuhnya mereka angkat, lumayan dapat 100 benur, 200 benur mereka jual, lumayan 500.000 sampai bahkan sampai 1 juta. Nah, sampai kemarin waktu Edi belum ditangkap, kebetulan kami dulu bikin PT namanya PT NTB, PT Nusa Tenggara Budidaya. Kami gabung dengan Pak Ri Hamzah, terus ada Bang Abi Abbas di situ, Kades, Kades Batu Nampar. ya Kades Batu Nampar, dan banyak teman-teman yang lain ikut gabung waktu itu. Dan alhamdulillah kami cukup terbantu dengan, bahkan kami menantang pemerintah NTB dulu, kalau ini dilegalkan selama 2 tahun, dan kalau masih ada masyarakat pesisir yang miskin, kami siap pindah dari NTB. Sampai begitu kami tantang, karena dari benur itu cukup besar, sangat besar. Ini benur ini apa di perairan selatan saja? Sebenarnya laut NTB ini berkah Bang. Jadi benur ini kan sebenarnya dari laut Australia. Iya, berarti kan kalau kita berbicara laut Australia berarti di selatan. Sementara
Di utara banyak, di Lombok Utara pun banyak. Bahkan di Sambalia banyak. Cuman karena mungkin tidak dicari. Nah, mungkin di Labuan Haji pun banyak banget. Karena waktu kecil-kecil dulu kita masih ini ya, nyoroknya nener. Ya. Nener untuk bandeng itu tidak kita temukan. Kan arealnya tidak lumayan jauh Bang, antara 100 dari bibir pantai itu 100 sampai 200 meter. Oh, berarti di mendekati tubir gitu ya? Ya, jadi disitulah teman-teman lepas pocong. Nanti buat baga, kerambat, lepas pocong dan lain. Nanti ada lampu dan lain sebagainya. Yang akhirnya benur-benur ini kan dibawa, nempel akhirnya di Nah, itu yang membedakan. pocong. Karena kalau di selatan ini karena hampir di semua wilayah itu kan ada teluk. Ya, Nah, itu yang mungkin bisa memudahkan jadi, bisa jadi. nelayan kita agak mudah untuk melakukan proses penangkapan benur. Nah, kalau di wilayah utara ini karena Samudra ya. samudra ya, Ya. ada teluk itu mungkin di sekitaran perairan Sulat dan Gili Lawang. Ya, bisa jadi. Nah, tapi karena itu jalur nelayan, maka kayaknya tidak bisa kalau di situ. Ya. Untuk untuk buat KGA. Karena ada beberapa budidaya juga yang pernah dikembangkan di utara itu tidak jalan karena nelayan sendiri berkonflik. Jalur ketika ada kelompok budidaya maka yang akan diganggu itu nelayan, nelayan lepas, Nelayan tangkap begitu. nelayan tangkap ya. Nelayan ini ada 3 Bang sebenarnya, supaya teman-teman juga tahu kan begitu. Betul. Pertama itu ada bos nelayan, kedua nelayan mandiri, ketiga buruh nelayan Bang. Tinggal kita pilih kalau mau jadi kaya, kita mau pilih yang mana nih posisinya begitu. Kalau orang yang jadi bos nelayan ini mereka punya alat, mereka punya karyawan. Iya, iya. Nelayan mandiri ini mereka punya alat, mereka tidak punya karyawan. Nelayan buruh ini mereka tidak punya alat, mereka bekerja pada orang lain. Nah, makanya saya sering makanya banyak teman-teman saya yang hari ini menganggap saya sombong. Karena saya selalu mengatakan bahwa kalau ingin kaya jadi nelayan.